Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan, saya Pelipus Mere, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Atap Oebelo, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 terkait dengan penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran di kelas lebih terpusat pada guru, di mana saya menyampaikan materi, memberikan contoh soal, dan memberikan latihan soal kepada siswa. Ketika siswa dapat menyelesaikan soal-soal yang diberikan, maka siswa tersebut dianggap tuntas dan pembelajaran dilanjut dengan topik yang baru dengan mengulangi langkah-langkah, yaitu menyampaikan materi, memberikan contoh soal, dan memberikan latihan soal kepada siswa. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ternyata pembelajaran di kelas itu harus berpusat pada murid, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Maka dari itu, saya melakukan perubahan di kelas. Tentu ada perasaan-perasaan yang saya alami ketika melakukan perubahan di kelas. Yang pertama itu tertarik. Saya sangat tertarik untuk melakukan perubahan karena saya ingin langsung mempraktikkan apa yang saya peroleh dari modul 1.1. Yang kedua, saya sedikit ragu-ragu karena pembelajaran selama ini berpusat pada guru. Artinya ini baru memulai dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kebiasaan siswa yaitu mencatat, mengerjakan soal, mengulangi hingga waktu selesai, seperti itu. Yang ketiga, saya yakin dan percaya bahwa ini semua akan terlaksana dengan baik apabila ada kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan murid-murid. Yang keempat, saya merasa senang karena ketika saat melakukan pembelajaran, ternyata siswa sangat aktif dan mereka sangat tertarik dengan metode pembelajaran yang baru saya terapkan. Dan yang terakhir, saya merasa kagum karena apa yang saya rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang akan saya capai. Yang berikut, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang pertama, saya mengembangkan perangkat ajar dengan metode pembelajarannya berpusat pada murid, serta menerapkan nilai kolaborasi, aktif, mandiri, dan berani. Yang kedua, mengembangkan modul P5 dan membuat jadwal pelaksanaan tema sesuai kebutuhan siswa. Dan yang ketiga, menjadi penuntun, teladan, dan pendorong dalam setiap aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Ada kegiatan pembiasaan di sekolah, yaitu pertama senam bersama guru dan murid. Ini dilaksanakan pada setiap hari Jumat, walaupun kegiatan ini tidak rutin dilaksanakan. Lalu yang kedua, ada kegiatan Jumat bersih, juga sama dilakukan pada setiap hari Jumat pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya. Dan yang berikut ada kegiatan upacara bendera, yang mana upacara bendera ini dilaksanakan pada setiap hari Senin dan juga hari-hari besar nasional. Dan kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setiap akhir semester, baik semester genap maupun semester ganjil. Yang keempat, rangkaian perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi nyata. Yang pertama adalah perencanaan. Sebelum memulai aksi nyata, saya berdiskusi bersama rekan guru dan kepala sekolah terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, saya kembali untuk menyusun strategi rencana pembelajaran yang tepat untuk melakukan aksi nyata.
Yang berikut penerapan atau pelaksanaan. Sebelum mulai pelajaran seperti biasa, guru mengecek kehadiran siswa, dan kebiasaan selanjutnya yang kami laksanakan setiap hari, setiap awal jam pertama, siswa-siswi bersama guru menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan selanjutnya siswa berdoa bersama. Selanjutnya siswa dibagi dalam bentuk kelompok diskusi, karena pembelajaran akan dilaksanakan secara diskusi kelompok. Lalu guru menyampaikan materi dan memberikan tugas pada siswa untuk menyelesaikan materi yang akan disampaikan. Mereka mencari referensi tentang menggambar histogram, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Selanjutnya siswa diberikan tugas. Pemberian tugas kepada siswa, masing-masing kelompok dengan tugas yang berbeda-beda. Kelompok 1 mengambil data di perpustakaan terkait dengan jumlah buku yang terbit pada tahun 2022 sesuai dengan pengarang, dan hasilnya disajikan dalam bentuk diagram histogram. Kelompok 2 pergi mengambil data tentang kelulusan 5 tahun terakhir di bagian tata usaha, dan hasilnya disajikan dalam bentuk diagram batang. Kelompok 3 mengambil data tentang kehadiran guru selama 12 bulan terakhir, yang mana kelompok ini mengambil data di bagian tiket dan disajikan hasilnya dalam bentuk diagram garis. Dan kelompok yang keempat, mereka mengambil data tentang jumlah siswa tiap rombel pada tahun 2023. Setelah itu mereka menyajikannya dalam bentuk diagram lingkaran. Selanjutnya, ketika siswa-siswi selesai mengambil data, mereka kembali ke kelas untuk melakukan diskusi kelompok terkait dengan mengerjakan diagram histogram, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Setelah melakukan diskusi kelompok, para siswa setiap kelompok masing-masing melakukan presentasi di depan kelas dengan kelompok lain menanggapi atau memberikan usul dan saran. Setelah presentasi selesai, waktu pun selesai, guru dan siswa sama-sama melakukan refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran membuat kesimpulan tentang pembelajaran yang baru dipelajari. Refleksi aksi nyata. Setelah melakukan aksi nyata ini, melakukan pembelajaran di kelas dengan metode yang baru saya terapkan dengan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang saya temukan, yaitu yang pertama, terdapat siswa yang kurang aktif dan belum paham cara menggambarkan grafik. Nah, siswa ini kita beri solusi, yaitu perlu bimbingan khusus. Jadi siswa yang kurang aktif dan belum paham menggambar ini, mereka perlu bimbingan khusus. Yang kedua, terdapat kelompok yang sangat lambat mengambil keputusan. Solusi untuk kelompok ini, pertemuan berikutnya akan berbaur dengan kelompok-kelompok yang lain, sehingga mereka bisa dituntun oleh kelompok lain yang mampu atau bisa. Dan yang ketiga, yaitu terdapat siswa yang belum berani untuk melakukan presentasi. Nah, solusinya mereka harus dilatih untuk berbicara di depan umum, seperti pimpin barisan, berdoa dalam kelas, ataupun pemimpin upacara, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Saya Filipus Mere, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Atap Oebelo. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan.